Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gunawan Wicaksono dengan NIM 2424 1010 3033 dari kelas Teori Bahasa dan Otomata B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan kuis saya yaitu pada soal pertama yaitu apa tujuan utama dari penyederhanaan atau normalisasi tata bahasa bebas konteks. Untuk jawabannya yaitu yang C yaitu mengubah CFG menjadi bentuk kanonis dengan aturan terbatas untuk mengurangi kompleksitas algoritmik dari proses seperti parsing. Untuk yang soal yang kedua yaitu urutan yang benar untuk prosedur penyederhanaan CFG sebelum konversi ke bentuk normal adalah untuk jawabannya yaitu yang C yaitu eliminasi produk produksi E atau epsilon, kemudian eliminasi produksi unit dan yang terakhir yaitu eliminasi produksi tak berguna. Untuk soal nomor tiga yaitu manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal Chomsky. Untuk jawaban sendiri yaitu A, yang B yaitu A menjadi BC karena dalam DNF satu-satunya bentuk yang valid untuk produksi non terminal adalah dua non terminal yaitu pada yang B. Untuk yang nomor 4 yaitu apa? Properti kunci dari pohon pars atau parse tree yang dihasilkan oleh tata bahasa dalam CNF. Untuk jawabannya yaitu yang B, setiap pohon pars memiliki struktur biner. Untuk soal nomor 5 yaitu untuk sebuah string W dengan panjang WN lebih besar dari satu, tepatnya jumlah langkah derivasi yang diperlukan dalam tata bahasa CNF. Untuk jawabannya sendiri yaitu yang D, yaitu 2N min 1 langkah. Untuk soal nomor 6 yaitu manakah dari bentuk berikut yang merupakan aturan produksi yang valid dalam bentuk normal array batch. Untuk jawaban sendiri yaitu yang D, yang C yaitu A ke A, B, C, A-nya itu sebagai terminal, B-nya itu non-terminal. Yang nomor 7 yaitu apa prasyarat kritis yang harus dihilangkan dari CFG sebelum mengonversinya ke GNF. Jawaban sendiri yaitu yang C, yaitu rekursi kiri. Dikarenakan rekursi kiri harus dihapus sebelum membuat GNF karena GNF mengharuskan produksi dimulai dari terminal. Sedangkan rekursi kiri itu membuat derivasi tidak pernah mencapai terminal pertama. Yang nomor 8 yaitu aplikasi komputasi utama dari bentuk normal Chomsky atau GNF adalah jawabannya sendiri yaitu yang C sebagai prasyarat mutlak untuk algoritma parsing bottom up jika GNF adalah syarat wajib untuk menjalankan algoritma JK yang membutuhkan struktur aturan A ke BC untuk pengisian tabel parsing secara bottomnya. Untuk yang soal nomor 9 yaitu aplikasi komputasi utama dari bentuk normal Rebate adalah jawabannya yaitu yang A untuk konversi langsung ke pushdown automata PDA non epsilon. Untuk yang soal nomor 10 itu apa perbedaan filosofis mendasar antara CNF dan JNF? Untuk jawabannya sendiri yaitu yang B, CNF berfokus pada struktur rekursif atau pohon biner, sedangkan JNF berfokus pada proses derivasional sekuensial atau output terminal per langkah. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal studi kasus. Ini untuk jawaban yang pilihan ganda. Untuk studi kasus penyederhanaannya yaitu saya membuat CFG ke CNF. Untuk contoh CFG-nya yaitu S ke terminal A dan non terminal AC, kemudian ke terminal A dan A ke terminal A dan terminal A dan non terminal A. Untuk yang B yaitu ke terminal B. Untuk langkah-langkah konversi ke CNF-nya yang pertama yaitu eliminasi production karena di sini tidak ada produksi yang menuju epsilon pada grammar ini, jadi langkah ini langsung kita lewati. Untuk langkah yang kedua yaitu eliminasi unit production dan di nomor dua ini yaitu eliminasinya itu tidak ada produksi berbentuk murni A ke non terminal B di grammar ini, jadi langkah ini langsung dilewati. Untuk yang nomor tiga yaitu eliminasi simbol yang tidak berguna. Semua simbol SAC dapat menghasilkan string terminal. Semua simbol bisa didapatkan
dari simbol awal yaitu S. Jadi tidak ada simbol yang tidak berguna. Dan kita akan lanjut ke langkah yang nomor 4 yaitu konversi ke CNF dengan memastikan semua produksi berbentuk. Yang pertama yaitu menambah non terminal baru untuk terminal yaitu X ke terminal A, kemudian substitusi terminal pada produksi yang panjang yaitu S ke X non terminal XAC dan terminal B, A ke terminal A dan X non terminal XA. Kemudian C ke terminal B dan X ke terminal A. Yang selanjutnya yaitu menguraikan produksi dengan lebih dari dua non terminal. Untuk produksi yang pertama agar lebih dari dua non terminal yaitu S ke non terminal XAC membuat non terminal D untuk menggantikan AC, dan ini untuk hasilnya yaitu D menggantikan AC-nya, hasilnya yang nantinya adalah S ke non terminal XD yang dimana awalnya yaitu X non ke non terminal XAC dan AC-nya itu diganti menjadi D, kemudian hasilnya menjadi S ke non terminal XD. Untuk CFG finalnya dalam bentuk Chomsky yaitu S ke non terminal XD dan S ke terminal B, kemudian D ke non terminal A ke terminal A, terus A ke non terminal XA, C ke terminal B, dan X ke terminal A. Semua produksi sekarang memenuhi salah satu bentuk CNF, yaitu dua non terminal, yaitu X ke non terminal XD dan D ke non terminal AC dan A ke non terminal XA. Untuk yang satunya yaitu satu terminal, yaitu S ke terminal B, A ke terminal A, C ke terminal B, X ke terminal A. Terus selanjutnya yaitu contoh soal untuk string AAB dalam CNF. Derivasinya sendiri yaitu X ke XD dan ke non terminal XD dan X ke terminal A sehingga S menjadi A terminal A dan non terminal D, kemudian D ke non terminal AC sehingga S menjadi terminal A dan non terminal AC. Kemudian A-nya dikonversi menjadi terminal A sehingga S-nya menjadi terminal AA dan non terminal C. Kemudian C-nya sendiri dikonversi menjadi terminal B sehingga S menjadi terminal AAB. Jadi hasilnya yaitu konversi menjadi S ke terminal AAB. Untuk fase untuk AAB yaitu S menghasilkan non terminal XD dan di mana non terminal X ini akan menghasilkan A dan non terminal D ini akan menghasilkan non terminal AC. Kemudian non terminal A akan menghasilkan terminal A dan non terminal C akan menghasilkan B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.